Dalam perjalanan sebuah kehidupan tidak terlepas dari kisah-kisah misteri yang selalu mengundang keingintahuan. Kisah ini pun hingga sekarang masih menyisakan sebuah tanda tanya besar dan tidak pernah terungkap hingga kini. Bahkan beberapa dari kisah tersebut masih dirasakan kemisteriusannya sekarang. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kisah misterius di dunia. Misterius yang pertama dibuka dari misteri peti mati yang berpindah atau disebut juga misteri Chase Vault. Makam ini tidak seperti makam biasa, tapi berupa bangunan yang besar yang bisa memuat banyak peti mati di dalamnya. Keanehan bermula ketika makam tersebut dibeli oleh keluarga Chase, di mana ketika satu persatu keluarga Chase dikuburkan di situ. Setiap kali ingin menguburkan seseorang di dalam makam tersebut, sejumlah peti mati yang berada di dalamnya berpindah sendiri tanpa ada yang memindahkannya. Padahal makam tersebut terbuat dari marmer yang besar dan berat dan membutuhkan 6-7 orang untuk menggesernya. Mereka mengira ada pencuri yang berusaha masuk ke makam tersebut, namun tidak ditemukan jejak-jejak manusia di dalamnya. Kejadian misterius ini sudah terjadi selama 4 kali berturut-turut dan membuat Gubernur Barbados, Lord Combermere, akhirnya menyelidiki kasus ini. Namun peti-peti mati di dalam makam tersebut tetap berpindah tempat. Akhirnya peti-peti tersebut dikuburkan di tempat lain, sementara makam tersebut hingga kini dibiarkan kosong dan tetap menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan. Peristiwa misterius berikutnya adalah peristiwa misterius Petit Trianon, atau dikenal dengan sebutan Moberly Jourdain Incident. Sebagian orang menduga kejadian ini adalah salah satu contoh kasus time slip atau kembali ke masa lampau tanpa sengaja. Namun ada yang beranggapan berhubungan dengan dunia supranatural. Peristiwa ini bermula ketika Charlotte Ann Moberly dan Eleanor Jourdain sedang berlibur ke Paris pada tahun 1901. Mereka memutuskan untuk pergi ke Petit Trianon, salah satu tempat di Versailles. Disinilah perjalanan misteri itu dimulai. Mereka masuk ke sebuah taman bunga dan mereka menyadari bahwa mereka sedang berada di sebuah taman yang asing. Mereka menemukan hal-hal aneh seperti orang-orang berpakaian kuno, melihat orang berwajah menyeramkan, dan bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai wajah mirip Mary Antoinette. Setelah keduanya berhasil menemukan jalan keluar dari tempat tersebut, mereka menyimpulkan bahwa di Petit Trianon terdapat roh-roh dari masa lampau. Mereka pun sempat kembali ke tempat tersebut, namun tidak menemukan keanehan-keanehan seperti waktu itu. Kedua wanita ini akhirnya memutuskan menulis pengalaman mereka dalam sebuah buku berjudul An Adventure. Buku tersebut menimbulkan kontroversi. Apakah ini kasus time slip? Apakah berhubungan dengan supranatural? Atau hanya cerita rekaan biasa? Sebuah kasus menggemparkan terjadi pada tahun 1970. Beberapa peternak di Amerika Utara melaporkan mengenai tewasnya ternak-ternak mereka secara misterius dengan kondisi termutilasi. Yang menarik adalah mutilasi ini dilakukan dengan presisi yang luar biasa, sehingga seperti dilakukan oleh seorang ahli bedah. Pada tahun 1967, seekor kuda tiba-tiba saja ditemukan dalam kondisi hilangnya kulit dan daging di bagian leher. Selain itu, ditemukan juga kuda lain dengan keadaannya hampir sama, namun mengeluarkan cairan aneh. Selain potongan kulit dan daging, mereka juga menemukan tanda berupa lubang tusukan di tanah yang membentuk lingkaran. Sehingga pada tahun 1979 dimulailah penyelidikan resmi oleh pemerintah. Dari hasil penyelidikan, FBI menyimpulkan bahwa kasus-kasus mutilasi tersebut diakibatkan serangan hewan lain. Namun mereka juga mengakui kalau pada bangkai-bangkai tersebut terdapat anomali yang tidak dapat dijelaskan. FBI pun tidak dapat menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas kasus mutilasi hewan ini. Namun ada juga yang mengatakan kasus mutilasi ini karena adanya aliran sekte tertentu atau dilakukan oleh manusia yang mengalami gangguan jiwa. Hingga kini, cattle mutilation ini belum terpecahkan dan tetap menjadi misteri.
Kisah misterius selanjutnya yaitu misteri email dari balik kubur. Pada bulan Juni tahun 2011 lalu, seorang pria bernama Jack Frost tewas mendadak. Tetapi 5 bulan setelah kematiannya, sejumlah orang terdekatnya mengaku menerima email misterius dari akun milik Jack. Anehnya, isi dari email tersebut menyinggung percakapan pribadi mereka sebelum kematian pria ini. Pihak keluarga mengatakan tak ada satupun yang tahu kode password dan email dari almarhum. Pesan-pesan tersebut diterima sahabat Jack, Tim Hart, yang kaget ketika membaca isi pesannya yang menyinggung tentang lotengnya yang harus dibersihkan. Percakapan tentang loteng tersebut pernah dilakukan Tim dengan Jack. Jimmy McGraw yang merupakan sepupu dari Jack juga menerima pesan di mana Jack menanyakan cedera tangan yang dideritanya. Dan kebetulan Jimmy memang baru mengalami cedera tangan. Siapa sebenarnya pengirim email tersebut masih misterius. Namun teman-teman dan keluarga Jack tak ingin membuang waktu untuk mengetahui siapakah orang yang mengirim email tersebut. Mereka memilih pesan-pesan yang dikirimkan tersebut dianggap sebagai sebuah kado daripada sekedar lelucon. Kasus Taman Shoot atau misteri pria dari Somerton adalah kasus misterius di dunia selanjutnya. Kejadian misterius yang terjadi di Australia ini bermula ketika pada tanggal 30 November 1948 ditemukan sesosok mayat pria di pinggir pantai. Pihak kepolisian yang menyelidiki mayat tersebut tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pakaiannya masih lengkap dan dengan kondisi fisik yang sehat. Bahkan petugas otopsi pun tidak bisa menemukan penyebab kematiannya. Yang membuat aneh adalah semua merek bajunya telah dihilangkan, seperti dilakukan dengan sengaja. Karena tidak ada pihak keluarga yang mengaku, polisi pun mengawetkan mayat tersebut. Sebuah petunjuk muncul ketika di dalam kantong baju mayat tersebut terdapat potongan kertas bertuliskan kalimat Tamam Shoot, yang berarti selesai. Kalimat ini ditulis di sebuah buku yang dibuat 900 tahun yang lalu. Polisi menduga pria ini adalah orang Rusia yang bertugas sebagai mata-mata. Sehingga pada tanggal 14 Juni 1949, pria misterius tersebut pun dikuburkan. Beberapa tahun setelah kematiannya, para saksi melihat seorang wanita menaruh bunga di kuburannya. Dan ketika ditanya, wanita tersebut menyangkal mengenal pria tersebut. Berlanjut ke kisah selanjutnya, yaitu misteri hilangnya Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa adalah seorang pemimpin buruh Amerika dan juga seorang narapidana kriminal yang mendekam di penjara selama 10 tahun. Figurnya telah mengubah wajah dunia perburuhan Amerika. Namun pada tanggal 30 Juli 1975, Hoffa menghilang dari tempat parkir di Detroit dan sejak saat itu sosoknya tidak pernah terlihat lagi. Padahal saat itu ia dijadwalkan bertemu dengan 2 pimpinan mafia, Anthony Tony J. Giacalone dari Detroit dan Anthony Tony Pro dari Union City. Banyak spekulasi yang beredar mengenai kematian Hoffa tersebut. Ada yang mengatakan Hoffa ditembak di rumahnya dan tubuhnya dikubur di pondasi stadion. Ada juga yang mengatakan Hoffa ditembak dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Misteri ini semakin tidak jelas karena polisi pun tidak pernah mengungkapkan bagaimana menyelidiki kasus ini. Kematian Hoffa yang begitu misteri diduga karena adanya campur tangan mafia yang pada saat itu begitu berkuasa dan merambah banyak sektor. Demi memenuhi rasa penasaran, ada sebuah tim khusus yang menggali bagian dari Stadion Gianta yang disebut-sebut sebagai makam Hoffa. Namun ternyata tak ditemukan apa-apa di sana. Kisah misterius di dunia yang terakhir ditutup oleh misteri makam hitam atau The Black Mausoleum. Di sudut kota Edinburgh, Skotlandia, terdapat sebuah tempat yang masih menjadi misteri bernama Black Mausoleum yang memiliki aktivitas yang tidak biasa. Berawal dari cerita seorang bangsawan bernama George Mackenzie yang dikenal sebagai orang yang suka menyiksa orang-orang yang melanggar norma dan aturan agama. Kisah misteri makam hitam ini semakin santer ketika tahun 1998 lalu seorang gelandangan mendobrak makam tersebut dan terjatuh ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kerangka manusia. Semenjak peristiwa itulah bermunculan berbagai kabar mengenai kecelakaan aneh, mulai dari orang yang hilang kesadaran, api yang muncul secara tiba-tiba, hingga banyaknya bangkai binatang yang berada di sekitar makam. Tak sedikit para pengunjung yang mengalami peristiwa aneh, seperti patah pada jari, rambut yang dijambak,
dipukul, ditendang oleh penyerang tak kasat mata. Serangan-serangan fisik tersebut tidak langsung dirasakan oleh para pengunjung. Mereka baru merasakan ketika mereka sudah berada di rumah atau sedang berada di tempat lain. Sebagian orang masih mempercayai bahwa roh Mackenzie yang penasaran masih bergentayangan di sekitar pemakaman dan melakukan apa yang dilakukan semasa hidupnya.